Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, seperti biasa teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang udah subscribe dan like, komen, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, dan di share ke saudara kalian atau teman kalian yang lain ya. Agar apa? Takutnya di daerah kalian atau saudara kalian ada yang sakit GERD ya. Karena apa? Karena di channel ini saya selalu membahas tentang seputaran, yaitu asam lambung, GERD, anxiety, dan akut, kronis, dan sebagainya ya. Tapi intinya di seputaran asam lambung teman-teman ya. Di channel ini saya akan membagikan ke teman-teman, boleh kalian bertanya dan juga share, itu boleh. Jika kalian itu ada pengalaman juga begitu, boleh kalian komen ya di situ ya. Dan saya tanya jawab lah, boleh lah ya. Karena apa? Karena channel ini membahas tentang asam lambung saja teman-teman, seputaran asam lambung. Nah, di video kali ini teman-teman, sebelum saya sorry, maksud saya tuh di video kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman, makanan ya, atau lebih cenderung ke snack teman-teman ya, snack ciki-ciki kayak gitu tuh. Karena apa? Karena orang asam lambung kan tidak boleh makan yang pedes-pedes gitu kan ya. Begitu kan ya, kuahnya santan kayak gitu kan nggak boleh kan ya. Rata-rata dokter tidak menganjurkan, dan rata-rata dokter itu melarang lah gitu. Nah, di sini ciki-ciki ini yang saya akan bahas, yaitu makanan yang tanpa kita sadari itu pemicu utamanya teman-teman. Pemicu utamanya asam lambung itu kambuh, termasuk kalian juga. Bener sih, ciki-ciki itu ada yang tidak pedas teman-teman, tapi itu yang bikin kita kambuh. Dulu aku waktu sakit 2021 itu, saya tidak menyadari teman-teman kalau ciki-ciki tersebut yang bikin saya kambuh tiap hari. Nah, apa aja makanan apa aja ya? Ini makanan ringan ya teman-teman ya. Makanan apa saja? Yuk kita simak. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya, yaitu Mas Arif teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya tonton nih video-video ini ya. Ini juga penting, jangan cuma satu aja ya. Jangan cuma satu saja yang kalian tonton. Tonton semuanya. Ini nih ya, ini ya. Coba kalian tonton ini. Siapa tahu ada di situ ya rezeki kalian ya. Ya coba tonton teman-teman. Oke teman-teman ya. Coba itu ditonton ya teman-teman ya. Coba ditonton. Kenapa saya nyuruh kalian tonton? Ya karena gini teman-teman, biar saya tidak mengulang-ulang kembali pertanyaannya yang kalian sampaikan ke saya, pembahasannya maksudnya ya, biar tidak terulang kembali gitu, biar tidak diulang-ulang kembali sama saya. Sebenarnya bukan capek sih, cuman ya ditanyain terus seperti itu, sama pertanyaannya kayak gimana, risih kayak gitu loh modelnya. Tapi nggak apa-apa ya, kalian tanya nggak apa-apa, is oke. Nah di video kali ini saya akan maksud saya itu saya akan membahas dua pertanyaan dulu ya, dua pertanyaan sebelum kita membahas ke pokok pembahasannya, yaitu apa? Yaitu pertanyaannya dari Mas Arif teman-teman. Mas Arif, ini nih pertanyaannya dia nih, kalian baca ya. Kalian baca. Bang, saya numpang tanya, dan saya punya dua pertanyaan atau keluhan. Nah, ini dari Mas Arif nih teman-teman. Beliau punya dua pertanyaan, tapi saya bahas satu-satu ya. Ini soalnya dua pertanyaannya ini eh perlu di apa ya namanya ya? Dijelasin nih pertanyaannya begitu. Biar apa? Biar si Mas Arif dan teman-teman semua yang nonton biar nggak bingung gitu ya.
satu-satu dulu ya. Yang pertama pertanyaannya Mas Harif, yaitu kenapa saat saya sakit asam lambung susah tidur? Nah, kenapa saat sakit asam lambung itu susah tidur? Teman-teman, jujur, dulu saya juga sama ya. Dulu saya juga sama. Kenapa susah tidur juga? Karena mungkin ya faktor utamanya itu di daerah sini nih dulu itu sakit. Terus gimana ya? Selain sakit, cenut-cenut gitu, kayak ada bambu. Bukan bambu sih. Kayak ada apa namanya ya? Ada kayu. Ada kayu tapi yang tipis gitu, terus ditaruh di sini. Ah, coba teman-teman yang nonton video ini, kalian ngerasain juga nggak? Dulu seingat saya itu kayak ada kayu di sini. Di sini nih. Nah, di daerah sini kayak ada kayu, teman-teman. Sampai mana? Sampai pusar perut ini ya, di perut ini. Ini kayak ada kayu, teman-teman. Apa namanya ya? Ini tukang bangunan pasti tahu nih. Apa namanya ya? Kayu tapi tipis gitu loh. Kayak gini nih, tipis gini tapi dia nempel di sini. Terus selain itu rasa nyeri ya kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Rasa nyeri mungkin itu teman-teman ya penyebabnya ya. Penyebabnya kenapa tidak bisa tidur ketika malam ya. Bikin nggak bisa tidur. Apakah kalian sama kayak gitu? Sama kayak Mas Arif ini? Tolong ya dijawab ya. Atau komen lah di bawah gitu. Bang, saya sama bang. Nah, kayak gitu. Nah, nih solusinya teman-teman, kalian tonton ini ya. Apa? Nih video ini nih yang aku tampilin nih. Kalian tonton ini. Ini cara tidur saya waktu dulu teman-teman. Waktu yang ngerasain seperti Mas Arif ini susah tidur gitu ya. Terus jangan lupa teman-teman, matanya ini ya, daerah mata ini sini, daerah sini. Kalau ada masker hitam boleh. Kalian tutup pakai masker hitam. Gini. Ya, tutup pakai masker hitam. Itu ya solusinya ya dari saya ya. Terus kalau nggak ada masker, kalian pakai kain putih kayak atau hitam. Kayak baju ini nih, kaos kayak gini. Kalian panjangin, tutup ke mata, giniin. Nah, gini jadinya. Nutupin mata aja ya. Kalau hidung jangan ya, nggak bisa nafas kalian ya. Begitu. Ya. Itu solusinya Mas Arif. Terus kalau mau tidur ya itu tutorial cara tidurnya tadi itu ya. Kalian tiru ya. Biar apa sih kerongkongan kalian tuh biar lega begitu loh. Ya walaupun si video tadi itu mungkin kurang bagus ya teman-teman ya, apanya suaranya nggak apa-apa lah, tapi posisi tidurnya kalian harus tiru ya teman-teman ya. Terus yang kedua nih pertanyaannya Mas Arif nih. Terus yang kedua ini, saya sudah hindari pantangan saat makan tapi kenapa saya masih begah? Terima kasih. Nah, mungkin pantangan yang dimaksud Mas Arif ini kayak pedes, santan, kayak gitu ya. Asam, begitu, kecut, terus bersantan, berkuah tajam. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Mas Arif, sebenarnya ada Mas Arif. Selain itu ada cemilan juga berpotensi bikin asam lambung teman-teman ini, termasuk Mas Arif, kambuh begitu. Ada. Nah, salah satunya di sini ntar lagi saya bahas ya. Nah, kalau yang Mas Arif ini kenapa masih begah saat habis makan kayak gitu? Tak kasih tahu. Nih, saya ulang lagi ya. Ini sering saya jawab nih soalnya. Kalau soal begah, jangankan Mas Arif makan yang enggak, makan nasi putih saja Mas Arif pasti begah. Loh, kok bisa pasti begah? Ya, karena apa? Karena ada makanan masuk ke lambung, nimbulin gas. Nah, buat saya sampaikan ke kalian, itu hal wajar kalau begah. Ya intinya jangan duduk habis makan gini ya. Duduk bentar sih, gak apa-apa, duduk bentar. Kurang lebih 5 menit, 10 menit. Coba kalian bawa jalan, aktivitas, keluar rumah, ke rumah temen, ke rumah saudara, atau jalan-jalan di keliling rumah. 1 jam, 1 jam setengah hilang tuh nanti begahnya. Begitu ya. Akalin teman-teman. Kalau nggak diakalin, ya ngerasain yang namanya begah kalian. Kalau kalian nggak mengakali ya pasti ngerasain yang namanya begah begitu. Tapi ya begah itu pasti ada. Kenapa? Karena itu efek sampingnya dari makanan yang masuk lambung. Begitu. Ya, is okay, santai aja. Nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Namanya efek itu aman lah. Begitu. Teman-teman, yang perlu kalian
pahami, yaitu asam lambung tidak bikin kalian mati, tapi ingat satu, apa? Menyiksa itu saja. Ya, pasrah sama yang kuasa. Gak usah takut mati ya, pasrah aja. Tapi intinya asam lambung itu tidak bikin mati, begitu. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya ya. Mas Arif, pertanyaan Mas udah saya jawab ya. Terima kasih udah komen. Ini pertanyaannya ya. Sorry, bukan pertanyaan, apa? Pembahasannya, sorry. Yaitu tentang makanan, karena Mas Arif bertanya tadi tentang makanan. Sekarang juga ada nih pembahasannya ya, pembahasannya yaitu tentang makanan juga. Yaitu makanan yang bikin kambuh asam lambung, Mas Arif. Coba Mas Arif ini simak video ini ya sampai habis ya. Dan juga teman-teman yang lain. Yaitu snack yang gurih. Nah, ayo siapa yang suka gurih? Saya nggak mau nimbulin apa ya, nama-nama snacknya. Ini snack ini jangan makan. Ini snack ini. Kasihan teman-teman. Itu brand soalnya. Mereka nampilin brand itu biayanya gede dan saya tidak mau. Kenapa? Ya, otomatis takutnya ini video ini FYP atau video ini melonjak tinggi, saya dituntut dong sama yang punya brand nanti. Saya nggak mau seperti itu teman-teman ya. Intinya teman-teman, yaitu snack cemilan ciki-ciki itu ya, yang kalian beli di toko warung-warung itu. Intinya yang ini, yang gurih. Kalau kalian makan kertas yang bunyinya seperti itu tuh, cobalah kalian seminggu sekali aja, jangan tiap hari ya. Dulu saya tidak mengerti itu, kalau itu yang efeknya bikin kambuh sama si lambung saya teman-teman. Bener, saya tidak tahu itu kalau itu salah satu penyebabnya. Tapi teman-teman, karena itu enak, karena saya udah lama nggak makan kayak gitu, udah 2 bulan 3 bulan nggak makan cemilan ya. Akhirnya saya nekat, saya nyobain. Nah, kambuh dong. Habis makan 10 sampai 15 menit sakit perut, begah, ngilu di sini nih. Aduh. Nah, di situ dah saya mulai pahamin teman-teman. Oh, ternyata kalau saya sering makan ini saya kambuh. Banyak teman-teman, soalnya teman-teman, ciki-ciki yang di warung-warung tuh banyak. Ya, itu yang pertama, hindarin ya. Terus yang kedua teman-teman, yaitu berbumbu tajam. Ciki-ciki itu juga masuk teman-teman. Kenapa? Karena kalau ciki-ciki itu rata-rata bumbunya itu gurih banget, sedap banget kayak gitu tuh. Gurih boleh, sedap boleh, tapi sekedarnya aja. Yang penting lidah kalian itu tidak hambar. Tak kasih sarannya, tak kasih tipsnya. Apa itu saran dan tipsnya? Bikin sendiri ciki-cikinya, bumbuin sendiri. Jadi jangan gurih banget, jangan terlalu asin banget, jangan terlalu sedap banget begitu. Karena lidah kalian yang merasain sendiri, jadi kalian tahu. Contohnya apa? Contoh kentang goreng. Kalian potong-potong tuh, kan kentang bulat tuh, kalian potong-potong goreng. Bikin, tapi jangan tiap hari ya, karena minyaknya itu juga ya, jangan ya. Minyaknya jangan terlalu banyak. Kalau enggak, kalian PP dulu. PP itu kayak ditiriskan tuh. Nah, tiriskan dulu sampai kering, bener-bener kering, minyak jatuh, udah makan. Kalau punya tisu, lap pakai tisu. Kalau misalkan goreng kentang teman-teman ya. Oke, itu yang kedua teman-teman ya. Berbumbu tajam, ingat, berbumbu tajam itu sangat tuh ya, sangat berpengaruh. Yaitu ya makanan yang pedas ya. Yang ketiga itu makanan pedas. Dokter pun juga melarang teman-teman makanan pedas itu teman-teman. Kenapa ya? Itu spontan dia, nggak usah nunggu 10 menit, 5 menit, 2 menit, 1 menit setelah makan tuh langsung naik tuh. Wah. Itu hal itu pernah saya lakuin dulu, tapi itu pun aku nyerah sekaligus dan aku taruh tuh makanan. Aku makan sekarang, kerasa 1 menit kemudian aku taruh, aku letakin, udah, dari sekarang aku nggak makan lagi yang namanya pedes-pedes. Dan berhubung saya juga bukan pecinta pedes teman-teman, berbeda sama emak-emak gitu ya, yang cewek-cewek ini biasanya suka pedes. Yang cowok juga ada sih, tapi nggak semuanya ya. Tapi berhubung saya nggak suka pedes, jadi pingin aja gitu dulu, pingin aja makan yang pedes, saya cobain begitu teman-teman. Wah, ketika waktu itu kan sakit lambung ya, langsung gini aku teman-teman. Langsung gitu. Kenapa? Karena aduh, kayak yang diiris gitu loh lukanya itu. Masya Allah. Itu ya teman-teman ya, jangan kalau pedes ya.
Terus yang terakhir ini ya itu yang keempat teman-teman, makanan cepat saji apa saja itu dah, kayak mie, ya kayak pastaan kayak gitu tuh. Terus kayak roti, roti kan ini apa banyak-banyak apa ya, roti itu kan banyak campurannya teman-teman ya, jangan itu ya. Kalau saya roti itu yang cocok roti bukan yang cepat saji, tapi roti yang dimakan sekarang selesai sekarang, dibuat sekarang harus dimakan sekarang, maksudnya begitu teman-teman. Itu dulu saya cocok, roti yang dibikin sekarang terus harus makan di sekarang, harus habisin sekarang. Kalau ditungguin ke besoknya basi ya kayak gitu tuh, itu saya cocok. Kalau kalian saya nggak tahu ya, coba kalian ngetes sendiri ya. Biar apa? Biar nggak ambar mulut kalian ya. Oke teman-teman, mungkin sudah ya, cukup ya. Semoga ini video ini bermanfaat ke kalian ya. Dan yang sakit asam lambung saya doain semoga kalian cepat sembuh teman-teman ya. Agar apa? Agar teman-teman semua itu bisa beraktivitas seperti sedia kala teman-teman ya. Ya. Dan jangan lupa di share dan subscribe teman-teman ya. Tolong banget ya. Saya minta tolong ke kalian ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Saya Holili, saya akhiri videonya sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.